Shalom sahabat katekisasi masa kini, kita berada di penghujung pelajaran yaitu pelajaran ke-35. Selamat yang sudah mengikuti sampai di penghujung ini, Tuhan memberkati kita semua. Pelajaran 35 tentang peneguhan sidi. Peneguhan atau sidi bukan sakramen, tapi berkaitan erat dengan sakramen-sakramen. Baptisan usia dewasa dilayankan bersama dengan peneguhan sidi. Baptisan usia anak yang kemudian dilanjutkan dengan sidi. Maka dalam hal ini peneguhan sidi adalah kesempatan untuk mengakui iman di hadapan jemaat sebagai penyataan bahwa janji orang tua telah ditepati dan sang anak percaya kepada Yesus Kristus. Melalui peneguhan sidi, seseorang diterima sebagai anggota jemaat dan bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat dan diizinkan ikut dalam perjamuan kudus. Ia sudah mengikrarkan janji di hadapan jemaat bahwa ia akan hidup setia sebagai pengikut Yesus Kristus dan sebagai anggota dalam jemaatnya. Dasar Alkitab dia untuk peneguhan sidi. Tidak ada perintah untuk peneguhan sidi seperti perintah di dalam untuk sakramen. Tapi peneguhan sidi adalah penerapan prinsip-prinsip Alkitab. Bacalah Roma 10 ayat 9, ayat 10, Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah orang hanya perlu percaya dalam hati untuk diselamatkan? Kedua, apakah seorang yang mengakui dengan mulut tapi tidak percaya dalam hati itu diselamatkan? Ketiga, bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak mengakui Dia di muka umum? Halaman selanjutnya. Jelas bahwa pengakuan iman di hadapan jemaat adalah bagian dan tindak tanggap atau respon kita kepada anugerah Allah. Dalam kebaktian peneguhan sidi, pendeta atau pejabat lainnya menumpangkan tangan pada orang yang bersangkutan dan mohon berkat Tuhan atas mereka untuk meneguhkan dan menguatkan mereka dalam hidup beriman kepada Yesus Kristus. Penumpangan tangan dilakukan sesuai dengan teladan rasul-rasul dalam Kisah Rasul 8 ayat 17. Tekanan peneguhan sidi adalah pada saat pengakuan iman. Apakah Anda dapat menjawab dengan segenap hati bahwa Anda benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan mau setia menjadi pengikutnya? Kewajiban satu jemaat, sidi jemaat. Sidi berarti pernyataan sedia memikul tanggung jawab sebagai anggota jemaat. Bacalah ayat-ayat di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Apakah kewajiban setiap anggota jemaat? Ayat 23, 24, 25. Catatlah hal-hal praktis yang harus Anda lakukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Ibrani 13 ayat 7 dan juga ayat 17. Bagaimana sikap anggota terhadap pelayan jemaat? Catatlah beberapa hal di mana Anda wajib taat pada pelayan jemaat. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Apakah kewajiban anggota jemaat yang tercantum dalam ayat-ayat ini? Adakah karena Roh Kudus yang telah nyata dalam hidup Anda? Dengan cara apakah Anda mau melayani jemaat sesudah sidi? 1 Korintus 9, 13, ayat 14, 16, ayat yang kedua, 2 Korintus 8, ayat 1 sampai ke 4, ayat 8 sampai 15, pasal 9, ayat 5 sampai 15. Bagaimanakah orang Kristen dapat memutuskan jumlah uang yang harus dipersembahkan untuk pelayanan Tuhan? 1 Korintus 16 ayat 2, 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 3. Untuk membiayai apa persembahan orang Kristen? 1 Korintus 9 ayat 14, 2 Korintus 9 ayat 12. Apakah Anda sudah mulai memenuhi kewajiban Anda untuk memberi kepada pelayanan gereja dan untuk membantu orang yang berkebutuhan? Catatan, perpuluhan dan pemberian ikhlas dalam perjanjian lama orang Israel wajib memberikan perpuluhan 10% dari penghasilan mereka untuk pelayanan Allah. Ulangan 14 ayat 22, 28 dan 29. Prinsip perpuluhan sudah ada sejak zaman Abraham. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Orang yang tidak memberikan perpuluhan dianggap sebagai orang yang menipu Allah. Maliaki 3 ayat 8 sampai ke 10. Dalam perjanjian baru, perintah untuk memberikan perpuluhan tidak ditekankan, tapi juga tidak dibatalkan. Dan barangkali dianggap sebagai kebiasaan. Bandingkan Lukas 11 ayat 42, 1 Korintus 9, 13. Di samping perpuluhan, orang Israel membawa juga ke bait suci persembahan sukarela. Imamat 22 ayat 18, 23 ayat yang ke-37. Halaman yang berikut. Bandingkan dengan Keluaran 36 ayat 2 sampai dengan ke-5. Dalam perjanjian baru, prinsip kerelaan ditekankan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ditekankan pada
Ditekankan pula bahwa pemberian kita harus sesuai dengan berkat yang kita terima. 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Gereja tidak menentukan jumlah persembahan yang harus kita berikan. Ini dari hati nurani kita sendiri. Masyarakat Perjanjian Lama wajib memberikan 10% pendapatan mereka. Sesudah itu persembahan kerelaan. Jangan kerelaan kita berarti bahwa kita memberikan lebih sedikit dari porsi Israel. Janganlah kita menjadi orang yang menipu Allah. Matius 28:19-20, Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai ke 21. Apakah kewajiban kita berdasarkan ayat-ayat ini? Catatlah beberapa cara yang akan Anda pakai untuk memenuhi kewajiban ini. Matius 9:38, 2 Korintus 1 ayat 11, Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Kewajiban apa yang tercantum di bagian ini? Apakah Anda sudah mulai mendoakan pelayanan Tuhan, baik pribadi maupun dalam kelompok doa? Penelitian CD. Pendeta atau anggota majelis akan mengadakan penelitian sebelum memutuskan untuk menerima seseorang di CD. Ini kewajibannya. Kendati demikian, Anda wajib memeriksa hati dan hidup Anda sendiri. Janganlah Anda berdiri di hadapan jemaat mengaku dengan mulut, memeluk iman yang belum saudara yakini. Janganlah mengikrarkan janji yang tidak akan Anda indahkan. Maka, untuk menolong Anda di dalam penelitian ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa Anda mau di CD? Apakah Anda benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Apakah Anda sudah mengerti jalan keselamatan sehingga Anda dapat menjelaskan kepada orang lain apa yang Anda akan jelaskan sebagai jalan keselamatan kepada orang yang belum mengikut Yesus Kristus? Apakah Anda yakin bahwa Anda selamat? Apakah yang membawa Anda kepada keyakinan itu? Kesulitan-kesulitan apa yang Anda hadapi sejak mengikuti Yesus Kristus? Apakah Anda dapat mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Apakah Anda dapat mendapat santapan rohani dari firman Tuhan? Catatlah kesan Anda dari pembacaan firman minggu ini. Mengapa Anda bersedia berjanji akan selalu hidup setia kepada Yesus Kristus? Pengakuan iman Niceanum. Pengakuan iman Niceanum merupakan kesimpulan pengertian teologis yang keluar dari 3 konsili persidangan gereja, yaitu Nisea 325, Konstantinopel 381, Kalsedon 451. Pengakuan ini tidak dapat disamakan dengan pengakuan iman konsili Nisea, tapi merupakan perkembangan pengakuan konsili Nisea. Pada konsili-konsili ini dibahas pengertian Kristen akan kepribadian Kristus dan Allah Tritunggal. Ajaran-ajaran yang sudah disebarkan oleh orang seperti Arius dibandingkan dengan kesaksian Alkitab. Kemudian pengakuan iman ditetapkan sebagai kepercayaan Kristen yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Pengakuan iman Niceanum sering dipakai di halaman berikut. Dipakai di gereja-gereja di Indonesia sebagai pengakuan pada kebaktian perjamuan kudus dan hari-hari raya Kristen. Pengakuan iman Nicea atau Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta halik langit dan bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dan Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Halaman selanjutnya, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah, dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Pengakuan iman Athanasianum.
Pengakuan iman ini disebut simbolum quicunque vult, yang menurut kata-kata awal dari bahasa Latin barangkali ditulis antara tahun 381 dan 428. Walaupun disebut Arhanasianum, pengakuan iman ini bukanlah karangan Arhasianum 296-373, tapi dihubungkan dengan nama tokoh gereja itu karena ia berani mempertahankan ajaran Alkitab melawan ajaran-ajaran sesat yang juga ditentang dalam pengakuan iman ini. Pengakuan iman Athanasianum menjelaskan batas-batas kepercayaan Kristen mengenai Allah Tritunggal dan kepribadian Yesus Kristus. Demikianlah seluruh pelajaran sudah diselesaikan. Selamat, hebat, bisa menyelesaikan, mendengarkan, ataupun membaca buku daripada Katekisasi masa kini. Shalom.